1.632 honorer di Lobar dirumahkan. Lobar, pemerintah Kabupaten, Pemkab, Lombok Barat, Lobar, sudah memastikan akan memutihkan atau menghapus 1.632 tenaga non-aparatur sipil negara, ASN, Lobar di luar database BKN. Sesuai ketentuan regulasi yang mengatur tentang syarat pengusulan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, paruh waktu yang masuk database BKN 2022 lalu. Bupati Lobar Halalu Ahmad Zaini, LAS, dibuat heran karena tetap ada pengangkatan tenaga non-ASN pada tahun 2022 lalu. Padahal pemerintah pusat sudah meminta agar tidak ada lagi pengangkatan karena penghapusan tenaga non-ASN dan memasukkan pegawai non-ASN yang sudah lama ke database. Yang jadi masalah itu di luar non-database ini 1.000 lebih. Itu dipaksakan dimasukkan padahal pemerintah pusat sudah melakukan pemutihan. Kita tidak ada juga punya anggaran untuk itu, non-ASN non-database, ungkap LAS yang dikonfirmasi akhir pekan kemarin. Diduga pengangkatan para non-ASN di luar database pada rentang 2022 ke atas dilakukan para kepala OPD. Sedangkan sesuai regulasi pengangkatan PPPK paruh waktu hanya untuk non-ASN database. Bagi yang di luar database terpaksa tidak bisa diakomodir. Kasihan mereka, non-ASN di luar database, tidak ada kepastian. Karena di regulasi kita hanya memungkinkan mengangkat PPPK paruh waktu yang masuk database, tegasnya. Ia mengaku terpaksa mengambil kebijakan penghapusan karena tidak memiliki dasar regulasi. LAS pun menyerahkan persoalan itu kepada para kepala dinas yang dulu mengangkat mereka. Mereka yang mengangkat terus pas masalah gini saya yang harus menyelesaikan, karena data juga tidak ada, imbuhnya. Di luar database BKN. Sambungan hal 1. Kini Pemkab sedang fokus pada validasi data 3.431 non-ASN database untuk pengusulan pengangkatan PPPK paruh waktu. Lantaran temuannya terdapat pegawai yang sudah berhenti atau menjadi PPPK namun justru honornya tetap dianggarkan. LAS sudah meminta inspektorat bersama BKD untuk segera menyelesaikan validasi itu. Saya berharap inspektorat bertemu dengan BKD untuk finalisasinya, imbuh LAS. Pihaknya sudah mengajukan perpanjangan pengusulan pengangkatan PPPK paruh waktu kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Kemenpan-RB. Meski pengajuan perpanjangan hingga akhir Oktober, namun LAS menargetkan data itu tuntas pada pekan ini untuk segera diserahkan kepada kementerian. Harus benar-benar big data, supaya yang masuk database itu benar-benar orang yang berhak. Jangan sampai ada orang yang tidak berhak masuk di situ, tegasnya. Terlebih Komisi Pemberantas Korupsi, KPK, turun mendampingi Pemkab terkait permasalahan belanja pegawai. Sebab sebagai kuasa pengguna anggaran, seluruh anggaran yang keluar harus sepersetujuan Bupati. Tapi selama ini justru banyak di sekolah itu guru yang diangkat oleh kepala sekolah, kemudian di dinas ada yang dimasukkan oleh kepala dinas. Itu semua salah. Harusnya mendapat legitimasi, jelasnya. Sementara itu, Kepala BKD PSDM Lobar, Jamaluddin mengatakan perpanjangan yang diusulkan itu hingga 31 Oktober. Hanya saja Bupati memerintahkan pihaknya bersama inspektorat menyelesaikan audit validasi data 3.431 non-ASN database itu pada pekan ini. Minggu ini Pak Bupati minta selesaikan auditnya, ucapnya. Menyinggung soal 1.632 non-ASN di luar database, Jamal mengatakan sesuai regulasi tidak diakomodir. Padahal sebelumnya di tahun 2022 pihaknya melalui surat PJ Sekda hingga Bupati sudah melarang adanya pengangkatan tenaga non-ASN setelah keluarnya surat kementerian untuk penghapusan tenaga non-ASN. Kita juga kaget padahal sudah ada surat dari PJ Bupati untuk melarang menambah, menghentikan non-ASN, pungkasnya. Win. Nusa Tenggara Barat masih mencarikan alternatif lain untuk menyelamatkan 518 honorer yang tidak masuk data Badan Kepegawaian Negara. Pasalnya akhir 2025 ratusan honorer tersebut terancam dirumahkan. Muhammad Halwi melaporkan. Kita sedang membahas kebijakan terbaik keputusan tenaga honorer lingkup Pemprov NTB terancam dirumahkan akhir 2025 lantaran tidak terdaftar dalam data Badan Kepegawaian Negara. Gubernur NTB lalu paruh waktu di Lombok Timur masih mengambang. Dan situasi ini, nasib ratusan honorer di lingkup Pemprov NTB masih menunggu kepastian. Nasib 1.689 tenaga honorer yang tidak masuk pendataan P3K paruh waktu di Lombok Timur masih mengambang. Pasalnya, regulasi terkait status mereka masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Yunia Herawati menurunkan laporannya. Sebanyak 1.689 tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang
Sementara dari Kabupaten Sumbawa, nasib ratusan tenaga non-ASN di Kabupaten Sumbawa masih tidak pasti. Pasalnya belum ada regulasi terkait nasib para tenaga non-ASN tersebut setelah tidak dapat diakomodir sebagai tenaga P3K paruh waktu. Randy Pratama melaporkan. Setelah ada surat Menpan dengan Tahun 2025 menjadi batas akhir penyelesaian penataan tenaga honorer melalui jalur afirmasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang juga menjadi kesempatan terakhir untuk diangkat menjadi P3K. Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun Win. kabupaten kota.